Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku pemirsa Bakti Channel yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di pelajaran Sekolah Sabat di hari Senin 9 Mei dengan judul pelajaran kita untuk hari ini, Keraguan Abraham. Mari kita awali dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya, sehingga iman kami semakin kuat dan semakin berpengharapan akan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Tuntun kami dengan kuasa-Mu untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, harapan kami pemirsa tetap belajar Sekolah Sabat setiap harinya, dan juga boleh mengikuti kami di Bakti Channel. Saudaraku, Kejadian 16 ayat 1-16. Apakah makna dari keputusan Abraham untuk pergi bersama Hagar meskipun Tuhan telah berjanji kepadanya? Bagaimanakah kedua wanita ini mewakili dua sikap iman? Galatia 4 ayat 21-31. Saudaraku, ketika Abram ragu, Tuhan datang tegas meyakinkan dia bahwa dia akan memiliki seorang putra. Sekarang 10 tahun kemudian, Abram masih tanpa seorang putra. Bahkan setelah nubuatan terakhir Tuhan yang kuat, Abram tampaknya telah kehilangan imannya. Dia tidak percaya lagi bahwa dia akan mungkin memiliki seorang putra dengan Sarai. Sarai merasa putus asa, mengambil inisiatif dan mendesaknya untuk menggunakan praktik umum pada masa itu di timur dekat Kuno. Mengambil pengganti Hagar, pelayan Sarai, ditunjuk untuk melakukan layanan ini. Sistem bekerja, ironisnya, strategi manusia ini tampaknya lebih efisien dari iman pada janji Tuhan. Bagian yang menggambarkan hubungan Sarai dengan Abram menggambarkan kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Kedua peristiwa ini memiliki sejumlah motif yang sama, di mana Sarai seperti Hawa aktif, Abraham seperti Adam pasif, dan berbagai kata kerja dan frasa yang sama, mendengarkan suara, menerima, dan memberikan. Paralel antara dua cerita ini menyiratkan ketidaksetujuan Tuhan atas tindakan ini. Rasul Paulus mengacu pada cerita ini untuk menjelaskan maksudnya tentang perbuatan versus kasih karunia. Galatia 4 ayat 23-26. Dalam kedua kisah tersebut hasilnya sama. Upah langsung dari pekerjaan manusia di luar kehendak Tuhan menyebabkan masalah di masa depan. Perhatikan bahwa Tuhan tidak ada pada waktu seluruh rangkaian dari tindakan itu. Sarai berbicara tentang Tuhan tetapi tidak pernah berbicara kepadanya. Juga Tuhan tidak berbicara kepada salah satu dari mereka. Ketidakhadiran Tuhan ini sangat mencolok, terutama setelah kehadiran Tuhan yang intens di pasal sebelumnya. Saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan, perlu juga kita ketahui bahwa Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Hagar, tetapi hanya setelah dia meninggalkan rumah Abram. Penampakan yang tidak terduga ini mengungkapkan kehadiran Tuhan meskipun manusia berusaha untuk bekerja tanpa dia. Kita boleh lihat dalam referensi pada malaikat Tuhan di Kejadian 16 ayat yang ke-7. Adalah gelar yang sering diidentikan dengan Tuhan, YHWH. Kita boleh baca dalam Kejadian 18 ayat 1, 13 dan 22. Kali ini Tuhan yang mengambil inisiatif dan mengumumkan kepada Hagar bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Ismail, yang namanya berarti Tuhan mendengar. Kejadian 16 ayat 11. Ironisnya, cerita yang diakhiri dengan gagasan mendengar, Sahma, ini menggemakan pendengaran awal cerita ketika Abram yang mendengarkan Sahma, suara Sarai. Kejadian 16 ayat yang kedua. Saudaraku, mengapakah sangat mudah bagi kita untuk membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Abram di sini? Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kita untuk
lebih setia kepada Tuhan. Dan melalui pelajaran ini akan menuntun kehidupan kita untuk lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada orang-orang yang mungkin yang terdekat dengan kita, kepada orang-orang yang mungkin kita kasihi, dan kepada siapa saja. Kiranya melalui pelajaran ini akan menuntun kita untuk tetap lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Demikian pelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang kami sembah siang dan malam. Saat ini Tuhan, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari Senin. Kiranya melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Kiranya iman kami semakin kuat hanya kepada Tuhan. Kami mengetahui banyak rintangan, banyak godaan, dan banyak rayuan yang dapat meruntuhkan iman kami, sama seperti Abram yang membuat kami ragu terhadap janji Tuhan. Biarlah kiranya dengan tuntunan kuasa Tuhan kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Bapa, berkati semua pemirsa, biarlah kasih Tuhan menjadi bagian mereka di dalam kesehatannya. Tuhanlah kiranya sempurnakan kesehatannya, dan bila ada dalam berduka cita, Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga. Bila ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya, dan keluarkan mereka dari segala permasalahan hidup mereka untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpuji nama Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Senin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.